Selamat malam Bapak Bayu Kunogoro. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Pameswari dengan NIM 2802445091. Izinkan saya malam ini mempresentasikan materi yang berjudul Natural Language Processing atau NLP. Nah, NLP atau Natural Language Processing ini adalah cabang dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP ini bertujuan untuk memungkinkan mesin memahami, menginterpretasikan, memproses, serta menghasilkan bahasa alami secara otomatis. Teknologi ini tuh menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti linguistik, ilmu komputer, dan pembelajaran mesin untuk menangani teks maupun suara dalam berbagai bahasa. Nah, kemampuan NLP ini tuh mencakup pemahaman makna kata, frasa, hingga konteks dalam sebuah teks atau percakapan. NLP digunakan dalam berbagai aplikasi seperti chatbot atau penerjemah bahasa, analisis sentimen, dan sistem pencarian informasi. Dengan perkembangan model berbasis deep learning ini, NLP semakin canggih dalam menangani bahasa manusia yang kompleks dan penuh nuansa. Kemudian di sini ada beberapa komponen utama NLP. Nah, biar komputer memahami dan memproses bahasa alami, NLP memiliki beberapa komponen utama yang bekerja dalam berbagai tahap pemrosesan teks, seperti tokenisasi. Nah, memecah teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau kalimat. Tokenisasi penting dalam tahap awal pemrosesan teks agar dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian ada part of speech atau POS tagging. Nah, ini menentukan kategori kata dalam sebuah kalimat seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lainnya. POS tagging membantu dalam memahami kata dalam bahasa suatu teks. Kemudian ada name entity recognition atau NER, itu mengidentifikasikan entitas dalam teks seperti nama, orang, lokasi, organisasi, tanggal, dan sebagainya. Contohnya dalam kalimat Elon Musk adalah CEO dari Tesla. Nah, NLP akan mengenali Elon Musk ini sebagai nama orang dan Tesla sebagai organisasi. Nah, kemudian stemming dan limitation. Nah, stemming adalah proses mengubah kata menjadi bentuk dasarnya dengan memangkas akhiran, misalnya berlari menjadi lari. Nah, limitation itu adalah lebih ke kompleks karena mempertimbangkan konteks sehingga hasilnya lebih akurat, seperti menyanyi menjadi nyanyi berdasarkan kamus kata dasar. Kemudian ada parsing. Nah, ini tuh menganalisis struktur sintaksis dari sebuah kalimat untuk memahami hubungan antar kata. Parsing ini tuh sering digunakan dalam penerjemah mesin dan pemrosesan sintaksis. Kemudian ada teknik dalam NLP. Nah, berbagai pendekatan digunakan dalam NLP untuk meningkatkan pemahaman bahasa manusia oleh mesin. Seperti pertama, rule-based approach, menggunakan aturan linguistik yang dibuat secara manual berdasarkan tata bahasa dan pola tertentu. Teknik ini cocok untuk tugas sederhana tetapi kurang fleksibel terhadap variasi bahasa. Kedua, ada machine learning approach, memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenali pola dalam teks berdasarkan data pelatihan. Nah, teknik ini tuh memungkinkan NLP untuk lebih adaptif terhadap perubahan bahasa dan konteks. Kemudian ada deep learning approach. Nah, ini menggunakan model berbasis jaringan saraf tiruan neural networks seperti recurrent neural networks atau RNN, long short-term memory atau LSTM, and transformers BRT, GPT, and T5 untuk memproses teks dalam skala besar dan memahami konteks lebih kompleks.
Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh aplikasi NLP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi NLP kan udah diterapkan dalam berbagai bidang dan membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama itu ada chatbot dan asisten virtual. Nah, ini tuh biasanya digunakan dalam melayani pelanggan. Chatbot berbasis NLP ini mampu merespon pertanyaan pengguna secara otomatis. Nah, contohnya itu Siri, Google Assistant, dan ChatGPT itu yang mampu dan menanggapi percakapan manusia. Kemudian ada penerjemah bahasa, itu seperti Google Translate dan DeepL. Itu adalah contoh aplikasi NLP yang menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan tingkat akurasi yang semakin baik. Kemudian ada analisis sentimen. Nah, digunakan dalam analisis opini publik seperti menilai ulasan produk atau reaksi media sosial terhadap suatu topik. Nah, perusahaan ini menggunakan analisis sentimen ini untuk memahami kepuasan pelanggan. Kemudian ada speech recognition atau pengenalan suara. Teknologi NLP memungkinkan pengenalan suara yang digunakan dalam perintah suara di peringkat seperti Google Voice Search atau asisten virtual lainnya. Terakhir ada text summarization. Nah, NLP itu dapat secara otomatis merangkum teks panjang menjadi versi yang lebih ringkas tanpa menghilangkan informasi pentingnya. Nah, ini berguna banget dalam jurnalistik dan pembuatan laporan bisnis. Nah, meskipun NLP ini sudah banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari, nggak menutup kemungkinan bahwa NLP ini tuh masih ada tantangannya. Nah, berikut tuh ini ada beberapa tantangan NLP. Nah, pertama tuh dari ambiguitas bahasa nih. Bahasa alami tuh seringkali memiliki kata atau kalimat yang memiliki lebih dari satu makna. Misalnya kata bisa itu dapat berarti mampu atau racun. Nah, kedua, bahasa yang berbeda-beda. Nah, setiap bahasa memiliki aturan tata bahasa, kosakata, dan struktur sintaksis yang unik. NLP ini harus bisa juga menyesuaikan pemrosesan dan berbagai bahasa yang ada. Kemudian ada ironi dan sarkasme. Kadang tuh mesin tuh sulit memahami ironi dan sarkasme dalam teks, karena makanya seringkali bertolak belakang dengan kata-kata yang digunakan. Kemudian data yang gak bersih. Teks yang digunakan dalam NLP seringkali mengandung kesalahan ketik, singkatan, atau slang yang dapat menyulitkan pemrosesan data. Terakhir ada konteks yang kompleks. Bahasa manusia tidak hanya tergantung pada kata, tapi juga konteks percakapan, budaya, dan latar belakang sosial. Model NLP ini juga harus mampu menangani konteks ini dengan baik. Kemudian ada masa depan NLP. Nah, dengan semakin majunya teknologi, NLP terus berkembang menuju pemahaman bahasa yang lebih alami dan akurat. Berikut tren yang akan membentuk masa depan NLP. Pertama ada pemrosesan multibahasa yang lebih baik. Nah, model NLP akan semakin mampu memahami dan menerjemahkan berbagai bahasa dengan lebih akurat. Kemudian ada model AI yang lebih efisien dan ringan. Nah, model NLP di masa depan akan jauh lebih efisien dalam hal komputasi sehingga dapat dijalankan di perangkat dengan daya rendah seperti ponsel dan perangkat IoT. Kemudian ada interaksi yang lebih manusiawi. NLP akan semakin mampu meniru pola komunikasi manusia dengan memahami nuansa emosi, intonasi suara, dan ekspresi bahasa. Kemudian ada penerapan dalam bidang medis dan hukum. NLP akan digunakan untuk menganalisis rekaman medis, membuat diagnosis berdasarkan catatan dokter, dan membantu dalam analisis dokumen hukum yang kompleks. Terakhir ada keamanan dan etika dalam NLP. Seiring meningkatnya pengguna NLP ini, tantangan yang terkait bias data, privasi, dan etika dalam penggunaan AI akan menjadi fokus utama dalam pengembangan teknologi NLP ini. Nah, intinya kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tuh ya, Natural Language Processing atau NLP ini adalah teknologi yang penting yang memungkinkan komputer untuk memahami dan interaksi dengan bahasa manusia secara lebih alami.
Dengan berbagai teknik dan model pembelajaran mesin, NLP telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti chatbot, analisis sentimen, penerjemah bahasa, dan banyak lagi. Nah, meskipun NLP ini menghadapi banyak tantangan, perkembangan deep learning dan big data telah memungkinkan NLP untuk menjadi lebih canggih dan akurat. Di masa depan, NLP ini akan semakin berperan dalam membentuk cara manusia berinteraksi dengan teknologi, membuka peluang baru dalam komunikasi, bisnis, dan penelitian ilmiah. Sekian presentasi dari saya mengenai NLP ini, Natural Language Processing. Mohon maaf jika banyak salah kata atau cara saya menyampaikan. Terima kasih dan selamat malam Bapak Bayu.